Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Iwan Farsidik, guru matematika wajib kalian. Di sini saya akan menjelaskan contoh latihan soal program linear. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga satu contoh soal program linear, latihan soal program linear. Nah, ini soalnya ini dalam bentuk yang berbeda. Jadi silakan diperhatikan. Setelah diperhatikan nanti dicatat soalnya ya. Di sini saya akan membacakan soal yang ada di belakang badan saya nih. Ada di samping saya soalnya. Nah, soal ini merupakan soal terakhir dari bab program ini ya. Setelah soal ini kita akan latihan soal. Setelah itu kita akan pindah bab berikutnya karena kita tidak akan berlama-lama di setiap babnya karena waktu kita dalam pelajaran sangat sedikit ya, sehingga kita akan masuk langsung ke intinya lalu kita pindah bab. Semoga kalian juga mengerti apa yang saya jelaskan dan apa yang kalian pelajari di rumah, seperti itu. Oke, silakan diperhatikan soal di samping ini. Saya akan membacakan soal nomor 1 ya. Toko subur menyediakan dua jenis pupuk, yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Standarnya ya. Standarnya kalau pupuk yang standar ya, tadi ada dua jenis pupuk yang standar dan super. Kalau pupuk yang standar itu nitrogennya 2 kg per sak, lalu fosfatnya 4 kg per sak. Lalu kalau pupuk yang super, nitrogennya 4 kg per sak, lalu fosfatnya 3 kg per sak. Nah, berikutnya seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Lalu harga pupuk standar yaitu Rp30.000, lalu supernya Rp50.000. Berapa sak masing-masing pupuk yang harus dibeli agar total harganya minimum gitu. Jadi dia ingin membeli dengan harga paling kecil ya, paling rendah ya, harga minimum dari pupuk yang terdapat jenis-jenisnya ini, seperti itu. Di sini saya akan mengidentifikasi juga apa-apanya. Yang pertama ya, di sini dia menyediakan dua jenis pupuk. Toko subur menyediakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk standar dan super. Kita identifikasi nih, kita punya dua jenis, yaitu pupuk standar dan super ya. Pupuk standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat. Jadi standar dan super ini dia mempunyai campuran bahan, yaitu nitrogen dan fosfat. Nitrogen dan fosfat, seperti itu, dalam jumlah tertentu. Nah, kalau pupuk standar, nih, ini si standar ya. Kalau standar, dia nitrogennya 2 kg, lalu fosfatnya 4 kg. Kalau super nitrogennya 4 kg, lalu fosfatnya 3 kg. Nah, seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen. Batasnya ya, batas nitrogennya ya. Paling sedikit 22 kg. 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Fosfatnya dia butuh 24 untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar 30.000 nih. Standar nih, si standar. Lalu supernya 50.000. Nah, yang ditanyakan berapa sak masing-masing pupuk yang harus dibeli agar total harganya minimum. Berapakah? Ya. Oke, dicatat dulu. Setelah ini saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Oke, sekarang adalah pembahasan soalnya ya. Pembahasan soal yang tadi. Nah, langkah pertama adalah kita identifikasikan nih dari yang soal. Tadi kan udah ya. Sekarang kita implementasikan dalam modal matematika. Dalam mengimplementasikan modal matematika, kita harus membaca lagi soal yang sudah kita identifikasi tadi. Yang pertama adalah kita misalkan ya, misalkan X sama dengan pupuk standar lalu Y pupuk super sesuai dengan keterangan di soal.
X pupuk standar dan Y banyaknya pupuk jenis super. Nah, di sini ada fungsi kendalanya. Yaitu kita tadi mengubah yang bentuk standar itu loh. Yang standar dia nitrogen fosfat 2 dan 4, supernya 4 dan 3. Di sini tulis nih. Saya buat standar dan super. Standar ya, STD, ini super. Ini nitrogen. Ini fosfat. Lalu dia punya 2443, 2443. Nah, kita golongkan nih fungsi kendalanya ya. Di sini 2x plus 4y lebih dari sama dengan 22. Dari mana bentuk ini? Yaitu 2x plus 4y, yaitu dia dari nitrogen dan fosfat standarnya nih. Nitrogen fosfat, dia nitrogen, kita lihat 2 dan 4 ke bawah seperti yang sudah saya ajarkan. Karena dia beda nih, dia X, si standar ini sebagai X ya. Di sini X. Di sini Y. Berarti 2x plus 4y lebih dari sama dengan 22. Karena dia membutuhkan paling sedikit 22. Berarti dia minimal 22, lebih dari sama dengan. Lalu yang keduanya adalah 4x plus 3y lebih dari sama dengan 24. Dia dari sini nih. 4x plus 3y lebih dari sama dengan 24. Karena yang paling sedikit adalah dibutuhkannya 24 si fosfatnya. Nah, ini untuk mengetahui titik potong. Kita identifikasi x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin minus. Lalu kita tulis fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu tadi yang batas harga ya. Batas harga masing-masing pupuknya. Kita tulis di sini F-nya fx, y sama dengan 30.000 x plus 50.000 y. Lalu berikutnya kita eliminasi nih, kita buat dulu nih titik potongnya. Caranya dengan mengeliminasi dua persamaan yang ada di atas. Di sini kita punya 2x plus 4y sama dengan 22, 4x plus 3y sama dengan 24. Kita ingin menghilangkan x ya. Kita ingin menghilangkan x. Berarti yang atas dikali 2 supaya 4, yang bawah dikali 1 supaya tetap 4. Nah, yang atas kali 2, 2x kali 2 4x ditambah 4y kali 2 8y sama dengan 44. Lalu bawahnya tetap 4x plus 3y sama dengan 24. Lalu kita kurang 4x sama 4x habis, 8y dikurang 3y adalah 5y, 44 dikurang 24 adalah 20, lalu y-nya adalah 4. Jadi kita mendapatkan y-nya 4. Lalu y ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini kita mengambil persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 4y sama dengan 22. Nih. Lalu y-nya kita ganti dengan angka 4 yang sudah kita dapat. Berarti 2x tambah 4 kali 4 sama dengan 22. 2x sama dengan 4 kali 4 adalah 16 ya. 16 saya pindah ke kanan, jadi 22 dikurang 16 adalah 6. 2x sama dengan 6, lalu x adalah 3. Berarti kita mendapatkan titik potongnya itu 3,4. Seperti itu, kita dapat titik potongnya 3,4. Nah, berikutnya kita mencoba nih ya, mencoba yang tabel biasa. Yang kita masukkan 0 dan 0 per persamaan. Kita coba ke persamaan yang pertama. Oh, nanti kita coba di penjelasan berikutnya. Ini kalian catat terlebih dahulu. Oke? Nah, tadi kita sudah menentukan titik potongnya, ya. Sekarang kita akan mencari titik-titik berikutnya yang dari masing-masing persamaan. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah saya ajarkan, yaitu saling mencoba memasukkan angka 0 di masing-masing x dan y, sehingga kita akan mendapatkan 2 titik dari satu persamaan. Gitu. Jadi kalau 2 persamaan 4 titik. Kita punya 2x plus 4y sama dengan 22. Nah, kita buat tabelnya.
Kita buat tabelnya. Sini X, sini Y. Kita coba ya, kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya 5,5. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 11 ya. Kita dapat nih 0,55, 0,5,5 dan 11,0. Lalu yang kedua sama 4X plus 3Y sama dengan 24. Kita coba X dan Y, jika X-nya 0, Y-nya X-nya 0 ya, Y-nya 24 bagi 3, 8. Kalau Y-nya 0, 4X dibagi 24 adalah 6. Maka kita dapat nih 0,8 dan 6,0. Nah, dari titik-titik ini kita ngebuat titik persamaan garisnya, kita buat. Yang pertama dari persamaan 2X plus 4Y sama dengan 22, kita ambil 0,55 di 0 titik. Y-nya 5,5 di sini. 0,5,5. Lalu berikutnya 11,0. Sini 11,0. Ya. Lalu berikutnya 0,8. Di sini 0, di sini 8, di sini 0,8. Lalu ada 6,0. Yaitu di titiknya di sini 6. X-nya 6, Y-nya 0, berarti di sini ya. Nah, tarik garis nih. 5,5 dengan 11, lalu 8 dengan 6. Lalu dapat kita titik potongnya. Titik potongnya adalah 3,4. Sini, 3,4. Nah, titik pojok dari daerah penyelesaian yang terbentuk adalah 11,0, 0,8 dan 3,4. Dari mana dapatnya? Kita lihat, dia mintanya adalah minimum. Dan kita lihat ini ya, persamaannya ya. Kedua persamaannya dia lebih dari. Berarti kalau dua-duanya lebih dari, berarti dia ke arah kanan, ke atas. Berarti sini ke atas. Maka dari itu, titik potongnya yang diambil adalah 0, dari bawah ya, 11,0, 0,8, lalu 3,4. Gitu. Yang 3 ini 1, 2, 3 gitu. 11,0, 0,8 dan 3,4. Setelah ini kita coba masukkan ke nilai harganya tadi. Oke ya, ini sekarang kita penjelasan terakhir. Jadi dari titik-titik yang sudah kita dapat sebelumnya, kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu f dalam kurung x, y sama dengan 30.000 x ditambah 50.000 y. Nah, ini saya buat tabel supaya mudah dikerjakan. Kita tadi titik yang pertama adalah 11,0 ya. X-nya 11, Y-nya 0. Jadi masukkan X-nya masukkan 11, Y-nya masukkan 0. Berarti 30.000 dikali 11 adalah 330.000, lalu 50.000 dikali 0 adalah 330.000. Berikutnya X-nya masukin 0, 30.000 kali 0 habis ya. Lalu 50.000 dikali 8 yaitu 400.000. Berikutnya 3,4, kita masukkan 30.000 kali X adalah 30.000 kali 3 yaitu 90.000, lalu ditambah 50.000 kali 4 yaitu 200.000, berarti menjadi 290.000. Dari angka-angka ini, ketiga angka harga ini, kita buat kesimpulan. Jadi untuk mencapai harga minimum pupuk yang harus dibeli yaitu 3 sak jenis standar dan 4 sak pupuk jenis super, yaitu harga minimum. Dia mau minta harga paling murah, yaitu ini 3 sak jenis standar, lalu 4 sak pupuk jenis super. Pupuknya yang super ada 4, karena harganya paling minimum, paling kecil, yaitu 290.000 ya. Sekian untuk penjelasan pertemuan pada hari ini, penjelasan soal latihan soal, penjelasan latihan soal. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian juga mengerti apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa dipelajari pelajaran kita sebelumnya ya, program linear. Setelah ini kita akan latihan soal. Semoga kalian bisa mengisi latihan soalnya dengan baik dan benar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan di like, oke? Dan di like video ini. Terima kasih.